lihat kita. Tapi yang percaya kan Rasulullah. Yang membicarakan kan seorang nabi. Nah, ya tapi kan Abi Jahal memandang Nabi Muhammad itu bukan nabi. Dia memandang manusianya. Padahal Rasulullah itu bukan. Beliau Rasulullah itu manusia. Walakin laisakal bashar. Manusia tapi tidak seperti manusia seperti kita. Jadi diceritakanlah semua. Singkat cerita sampai saya di Masjidil Aqsa. Kemudian saya sholat kata Nabi. Di belakang saya Nabi dan Rasul yang sudah wafat dulu menjadi makmum. Ini kan suatu pertanda bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin dari seluruh nabi-nabi yang sudah ada. Selanjutnya naik saya ke langit pertama. Di langit pertama ketemu dengan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan siapa? Nabi Idris. Di langit keempat, silakan catat. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Yusuf. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim lagi bersandar-sandar di belakang Baitul Ma'mur namanya. Baitul Ma'mur itu langit yang ada di atas Ka'bah. Seperti Ka'bah juga yang diangkat ke atas dan para malaikat berhajinya di situ. Dikisahkan dalam beberapa kitab-kitab yang mu'tabar, riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan, dikatakan saking besarnya Baitul Ma'mur, setiap hari itu para malaikat itu melakukan masuk ke dalamnya untuk bertawaf itu sekitar 70.000 malaikat. Kalau sudah masuk tidak keluar lagi. Setiap hari seperti itu. Nah, luasnya itu. Okay. Terus ke Sidratil Muntaha, kemudian terus ke Arasy dan seterusnya. Mendapat perintah, menerima perintah dari Allah. Salat 50 waktu. Tapi setelah itu dapat diskon menjadi 5 waktu. Turun lagi ke Palestina. Dalam perjalanan banyak dilihat perumpamaan-perumpamaan. Nampak gambaran surga, nampak gambaran neraka. Dan kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini yang diceritakan oleh Rasulullah kepada Abi Jahal. Abi Jahal itu bukannya menerima ya. Kan orang kafir sudah ditakdirkan kafir dan tidak akan beriman. Maka dia berkata, Muhammad, sambil memegang tangan Muhammad, mau tidak kamu kalau saya kumpulkan seluruh penduduk Makkah ini, kamu ceritakan tentang kisah Isra Mi'raj yang baru kamu ceritakan kepada saya. Apa jawaban Rasulullah? Mau, kata Rasulullah. Karena memang Rasulullah harus menceritakan. Maka dengan semangatnya Abi Jahal itu, wahai penduduk Makkah, sorak-sorak dipanggil sambil memegang tangan Nabi, diajak Nabi naik ke bukit Abi Qubais. Abi Jahal ini semangat bukan karena senang mendengar cerita ini, tapi dia ingin mempermalukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semangatnya itu untuk mempermalukan Rasulullah. Nah, dikatakan andai kata niatnya ini baik, Abi Jahal ini, dan dia mau beriman, maka dipastikan pahalanya sangat besar sekali. Karena ingin membawa Nabi mendukung dakwah Nabi. Nah, dikumpulkanlah. Maka ketika itu berkumpullah seluruh penduduk Makkah yang kafir. Itu di bawahnya Abi Jahal yang beriman. Alhamdulillah juga berkumpul semua. Maka Nabi menceritakan kisah tadi dari pertama sampai terakhir itu. Dan Masya Allah, tabarakallah, yang kafir ketika itu semakin kafir,
Yang beriman masih lemah-lemah imannya, banyak juga yang murtad. Tapi juga banyak yang sudah beriman semakin menerima. Di antaranya siapa? Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Nah, gelar As-Siddiq itu, kenapa gelar Sayyidina Abi Bakar? Namanya Abi Bakar itu siapa? Abi Quhafah. Awal mula As-Siddiq itu dilekatkan kepada Abi Bakar itu semenjak mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa kata Abi Bakar? Kalau yang ngomong itu Muhammad, kalau betul kan berita itu baru sampai ke beliau, kan belum bertemu dengan Nabi. Diceritakan ke beliau, apa respon dari Abi Bakar? Kalau yang ngomong itu Muhammad Rasulullah, lebih daripada itu pasti akan saya percaya. Nah, semenjak itulah Sayyidina Abi Bakar mendapat gelar As-Siddiq dan beliau adalah menjadi khalifah pertama daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.